فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Al-qariba minallahi ta'ala, dan karena engkau wahai Rasulullah, Anda adalah orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, mustajabat doa, doamu itu dikabulkan. Ud'ullaha an yughisana, mohonlah kepada Allah agar memberikan hujan kepada kami. Dan ini boleh karena apa? Rasulullah masih hidup dan beliau hadir di tengah-tengah mereka. Boleh kita minta doa semacam itu. Sebagaimana boleh kita minta doa pada orang-orang soleh di sekeliling kita. Didoakan agar hutang terlunasi, atau agar anak yang sakit segera sembuh, atau yang belum menikah, tolong doakan biar saya cepat menikah. Kalau bisa ya tolong anakmu dinikahkan ke saya. Wah, ini melampau. Sekalian minta doa ke itunya, orang solehnya. Enggak apa, itu halal aja. Baik, dan seterusnya. Fabil ghaizi yazulu an-nadharar, dan dengan hujan deras itulah akan hilang dari kami kesulitan atau bahaya. Wa yartafi'ul qahd, dan kemarau itu menjadi hilang, sama yartafi, hilang. Baik, adapun kalau Rasulullah sudah meninggal, walaupun di alam kubur beliau hidup, tetapi kehidupannya tidak sama dengan kehidupan di dunia. Telah terputus urusan di antara mereka. Maka tidak ada dari para sahabat yang tetap sholat di belakang Rasulullah dengan alasan para nabi tetap sholat di alam kuburnya. Nah, kita nggak tahu kapan rukuk, kapan sujud. Juga ketika ada kesulitan antara fitnah antara Ali dengan Muawiyah, nggak ada sahabat ke kubur. Rasulullah siapa ya yang benar nih? Kami tak paham lah, nggak ada kayak gitu. Atau ketika ada kesulitan ini dan itu, tidak ada dari mereka yang musyawarah pada Rasul. Ya Rasulullah, nggak tahu lah saya ini gimana, dan seterusnya, nggak ada. Tapi mereka tahu kehidupan Rasul sekarang tidak sama dengan kehidupan orang-orang yang masih di dunia. Makanya maka Umar dengan kesepakatan para sahabat, setelah Rasulullah meninggal, mereka istighosahnya istisqanya adalah melalui doa orang soleh, yaitu doa Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Demikian pula di zaman Muawiyah dengan persetujuan para sahabat yang lain dan para tabi'in, yaitu istisqanya, meminta hujannya melalui perantara doa siapa? Al-Aswad ibnu Yazid ibnu Al-Aswad sebagai orang yang paling soleh yang mereka kenal di waktu itu. Menunjukkan walaupun Rasul itu hidup di alam kubur, tapi urusannya sudah lain, kehidupannya sudah lain. Kita tidak disuruh untuk masih mengikat urusan dengan orang-orang yang dikubur, kecuali sekedar mendoakan kebaikan untuk mereka dan seterusnya. Tayyib. Fa rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadayhi, lalu Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aghisna salasa marrat, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami 3 kali. Tayyib. Ka'adatihi fid du'a, seperti kebiasaan beliau dalam berdoa, yaitu 3 kali. Hadis Anas itu, hadis Anas yang lain. Wa tafhim fil amril muhim, dan untuk memahamkan orang dalam perkara yang penting. Idza takallama salasa. Kalau bicara beliau mengulang sampai 3 kali. Ma'annahum lam yarau fi tilka sa'ati fis sama' min sahabin wala dhabab. Padahal mereka ketika itu, di saat itu, tidak melihat di langit itu ada satu awan pun atau satu dhabab. Dhabab itu semacam semacam kabus, karena kabus juga mengandung air. Yang lain mengatakan dhabab adalah awan juga, tapi kebanyakannya dipakai untuk kabus itu. Illa annahu fi asari du'ail Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hanya saja yaitu dari jejak doa al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tola'at min wara'i jabali Salak, maka muncullah dari belakang gunung Salak tito'atun shaghirah, potongan kecil dari awan. Fa'akhadat tartafi, mulailah awan ini naik. Ini adalah adalah mukjizat dari Rasulullah SAW. Sebagai bukti dari Allah bahwasanya Rasulnya ini doanya didengar dan Rasul tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Permintaannya itu dikabulkan. Falamma tawassatatis sama, manakala awan tadi sudah di tengah langit, tawassa'at wantasyarat, mulailah awan ini meluas, yaitu mendung dan intasyarat, dan menyebar. Summa amtarat, lalu dia menurunkan hujan. Wadamal mataru alaihim sab'ata ayyam, dan hujan itu terus menerus menimpa mereka 7 hari. Entah berapa liter ya, atau berapa tan itu air di atas sana melayang
Itu keperkasaan Allah Ta'ala. Wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, yaitu apa? Yaitu pengaturan langit, pengaturan awan di antara langit dan bumi. Betul-betul di situ banyak tetesan air yang sangat banyak. Tapi Masya Allah, Allah Ta'ala menjadikan dia itu sangat ringan. Kalau kita yang harus membawa, penat kita. Dan juga apa, hujannya diatur sikit-sikit. Kalau langsung jatuh, wah, pecah gunung-gunung dan juga pecah rumah-rumah dan lain-lain. Tapi Allah jadikan gunungnya itu telah hujannya terpotong kecil-kecil agar apa, menjadi rahmat bukan menjadi azab. Hatta idza kanatil jum'atus tsaniyah, sampai apabila datang Jumat yang berikutnya, dakhala rajul, ada seseorang yang masuk, wa Rasulullah SAW qaimun yakhtubun nas, dan Rasulullah sedang berdiri berkhutbah kepada orang-orang. Faqal, orang ini mengatakan mubayyinan anna dawamal matar habasal hayawanat, menjelaskan bahwasanya yaitu terus-menerusnya turun hujan itu menghalangi binatang-binatang fi amakiniha, di tempat-tempat mereka, anir ra'i, yaitu dari merumput, tidak mampu untuk cari rumput. Hatta halakat, akhirnya binatang itu mati. Wa hubisan nas anid darab fil ard, dan juga menghalangi manusia dari bepergian di muka bumi. Ini dikatakan apa? Inqata'atis subul. Dengan apa? Dengan tafsir yang lain. Karena apa? Boleh jadi adalah karena ada banjir bah itu, atau boleh jadi karena apa? Orang tidak mampu pergi-pergi. Wadhihab, yaitu bepergian, wal iyab, dan kembali fi talabir rizq. Mungkin ada yang sudah tinggal pulang saja tak mampu juga karena hujan di Madinah terlalu lebat. Fad'ullaha an yumsikaha anna, maka mohonlah kepada Allah agar menahan hujan itu dari kami. Farafa ayadahi sallallahu, lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya lagi, summa qala ma makna, lalu beliau berdoa yang maknanya, Allahumma idza qadarta bihikmatika istimrara hadzal matar, ya Allah, apabila engkau menetapkan dengan hikmahmu terus menerusnya hujan ini, kelestarian hujan ini, falyakun haulal madinah la alaiha, maka hendaknya dia itu turunnya di sekeliling Madinah, bukan langsung ke Madinahnya. Kemudian apa? Liyaqtariban nasu fi ma'ashihim, agar orang-orang itu mampu bepergian mencari ma'isyah mereka, penghidupan mereka. Tayyib, yaqtarib dari daraba. Tayyib, watasira bahaimuhum ila maraiha, dan agar binatang-binatang ternak mereka mampu pergi ke tempat-tempat penggembalaannya. Farafa ayadaihi sallallahu alaihi wasallam summa qala ma makna. Oh, ini terulang sepertinya ya. Atau sebagian terulang, sebagian tidak. Wal yakun nuzulu hadzal matar fil amkinatil lati yang fa'uha nuzuluh, dan hendaknya dan jadilah turunnya hujan ini di tempat-tempat yang bermanfaat baginya turunnya hujan itu, minal jibal, yaitu di gunung-gunung, warrawabi, dataran tinggi, wal audiyah, dan lembah-lembah, wal maroi, yaitu di tempat penggembalaan itu, di rerumputan, padang rumput dan sebagainya. Wa aqla'atis sama anil mator, dan hujan awan pun berhenti dari menurunkan hujan. As-sama maksudnya adalah awan. Tayyib. Dan di dalam riwayat yang lain di Bukhari Muslim juga, Rasulullah apa menunjukkan jari beliau ke kanan ke kiri. Awannya mulai apa? Mulai terpencar-pencar. Akhirnya apa? Terbentuklah semacam iklil. Kata Anas. Kami lihat betul-betul apa? Awan itu mengelilingi Madinah bagikan kalung atau iklil, yaitu apa namanya? Mahkota yang di kepala itu. Betul-betul apa? Awan itu bersambung mengelilingi Madinah. Itu juga apa? Adalah mukjizat yang berikutnya lagi. Awan mengikuti apa? Perintah Nabi SAW ke arah apa? Tepi-tepi Madinah, bukan ke Madinah langsung. Tayyib, fa kharaju minal masjidi yamshun, mereka pun keluar dari masjid dengan berjalan. Walaisa alaihim matar, dan mereka tidak tertimpa hujan, enggak ada sisa sama sekali dari atas. Fa shalawatullah wa salamuhu alaih, maka semoga salawat dan salam dari Allah tercurah kepada beliau. Tayyib, padahal apa? Selama 7 hari lam naros syams, kami tidak melihat matahari. Itu adalah hujan yang luar biasa sampai matahari tidak terlihat. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Harus adakah disebut bagaimana kafiyah Nabi angkat tangan? Tayyib, ada beberapa pendapat tentang masalah ini, karena di dalam hadis yang sahih juga apa? Rasulullah SAW itu mengangkat sampai disebutkan, yaitu sampai apa namanya? Batnul kaf itu ada di bawah.
yaitu apa? Bagian dalam telapak tangan, memang telapak tangan bagian dalam itu ke bawah. Bagaimana kaifiyahnya? Kata Syekh Yahya hafizahullah taala, terjadi perselisihan di kalangan ulama dan dua-duanya boleh, yaitu apa? Betul-betul tangannya adalah apa? Telapak tangan menghadap ke bawah. Atau yang kedua, dan itu lebih apa? Lebih sesuai dengan makom yang ada, karena sungguh-sungguhnya Rasulullah memohon hujan, tangannya itu diangkat sangat tinggi. Sampai apa? Seakan-akan menutupi wajah. Sehingga apa? Telapak tangan menghadap ke bawah juga. Baik. Dan dua-duanya boleh. Wallahu a'lam. Ada orang yang berdoa Masalah bolehnya boleh, tetapi apa yang lebih bagus adalah yang dicontohkan Nabi itu. Safi punya kayu.